Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua, diberkati kita semua umat dan sangat dikasihi oleh Tuhan, di mana hari Minggu yang terakhir, bulan yang kedua ini, kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk bersama-sama sebagai keluarga Allah, khususnya keluarga besar El Shaddai, boleh menikmati kasih Tuhan, menikmati hadirat Allah, dan di tempat ini kita akan terus menikmati hal-hal yang ajaib, hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan akan anugerahkan. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala hari ini mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Beberapa hari lalu saya telepon Bapak Gembala dalam rangka datang untuk mengikuti pentabisan gereja dari Bapak Ketua Majelis Daerah Sulawesi Tengah di Parigi sebentar sore jam 6. Maka saya katakan saya mau sempatkan diri untuk datang ibadah dulu di sini, kemudian setelah ibadah baru ke Parigi. Dan waktu itu Pak Gembala katakan minta maaf sudah ada yang duluan, yaitu Bapak Pendeta Esra Dayo. Tapi waktu dalam perjalanan pulang dari Palu mau menuju ke tempat ini, datang kunjungi anak saya di Saojo. Pas saya ada di Parigi, di jalan, Bapak Gembala kembali telepon. Kalau memang mau ke Tentena, siap melayani hari Minggu karena yang sudah minta untuk pelayanan hari ini batal. Dan saya katakan terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, itulah sebabnya pada kesempatan ini saya ada di sini dalam rangkaian untuk mengikuti pentabisan gereja dari gereja Bapak Ketua kita Majelis Daerah yang akan dilaksanakan sebentar sore jam 6. Semua anggota Majelis Daerah diundang untuk bisa hadir dan siapa saja bisa berkesempatan untuk bisa hadir. Maka walaupun dari Buol jauh, saya berusaha untuk datang untuk bisa ikut bersama-sama. Puji Tuhan. Bapak Gembala sudah berikan tema untuk pelayanan khusus hari ini yang diberikan judul topiknya Hak Istimewa sebagai warga negara surga. Amin. Dan saya percaya kita semua memiliki tujuan yang sama untuk pada akhirnya menjadi warga negara surga yang istimewa. Ya. Karena kita tahu kita ada di dunia ini hanya transit. Hanya sementara saja. Tidak tahu berapa tahun kita harus hidup. Selagi kita hidup di dunia dan tidak kebetulan kita menjadi warga negara Indonesia yang sementara. Dan secara khusus bagi kita yang ada di daerah Pamona ini, khusus yang ada di Tentena, baik kelurahan Tentena, Sangele, dan kelurahan yang lain di sekitar ini, semua kita hanya sementara ada di sini. Karena ada waktunya Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa memang kewarganegaraan kita itu bukan dari dunia, tapi dari surga. Itulah sebabnya Rasul Paulus pernah berkata, kalau aku hidup untuk Tuhan, dan kalau aku mati untuk Tuhan. Satu tujuan utama untuk mendapat hak istimewa di surga. Karena Alkitab menjelaskan hanya yang hidup di dalam Tuhan dan mati dalam Tuhan, itu yang punya hak masuk di surga.
Bahkan Alkitab berkata, berbahagia mereka yang mati di dalam Tuhan. Itulah sebabnya pada kesempatan ini sama-sama kita buka Alkitab dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat 20 sampai ayatnya yang ke-21. Filipi pasal yang ketiga, ayat 20 sampai ayatnya yang ke-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Hak istimewa sebagai warga negara surga. Dan itu kewarganegaraan kita yang sesungguhnya. Karena di awal tadi saya sudah katakan di dunia ini hanya kita menjadi warga negara yang sementara. Tidak kebetulan kita ada di Indonesia. Dan tidak kebetulan kita yang ada di daerah Pamona. Khususnya yang ada di Kelurahan Tentena dan Sangele. Dan tempat-tempat yang lain di mana kita tinggal dan kita boleh bersama-sama ada dalam satu keluarga Allah di tempat ini. Keluarga El Shaddai yang diberkati oleh Tuhan. Saya senang dan sangat sukacita kalau hari ini saya kembali bisa punya kesempatan untuk beribadah di tempat ini. Saya tidak tahu tahun berapa saya ada di sini. Waktu itu saya juga diberi kesempatan berkhotbah dan waktu itu ibadah jam 8 dimulai. Jadi tadi jam 15 menit sebelum jam 8 saya sudah ada di sini. Ingat-ingat jam 8 mulai. Saya sampai belum ada satu orang pun. Saya duduk-duduk sendirian. Kemudian mulai datang satu-satu. Saya tanya jam berapa ibadah? Jam 9. Puji Tuhan. Dan saya bisa jumpai orang-orang tua saya yang dulu waktu saya pengerja di sini. Tahun 83, 84. Masih ada. Cimoe tadi saya katakan masih seperti yang dulu. Karena Cimoe ini dulu rajin sekali kasih roti sama saya. Puji Tuhan. Saya tidak tahu Cimoe masih bikin roti, tapi tetap sehat. Begitu juga yang lain-lain. Ya. Namun ada orang-orang tua, saya hanya bisa lihat di Facebook yang sudah mendahului. Iya. Tapi semua itu sudah yang dirancangkan dan direncanakan oleh Tuhan. Sebab memang kita tahu sebagai orang yang percaya, yang tahu kebenaran Allah, memang kita tahu kita hanya hidup sementara yang ada di dunia ini. Tetapi tempat dan asal kita yang sesungguhnya adalah surga. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menentukan untuk kita memiliki hak istimewa nanti sebagai warga negara surga. Sebagaimana di dunia ini khusus di Indonesia, ya, kita sebagai warga negara, kita harus tunduk pada pemerintah, kita harus ikuti ya undang-undang dasar dan lain sebagainya yang sudah diatur di tengah-tengah bangsa ini. Beda dengan negara yang lain, tapi khusus kita yang ada di Indonesia kita harus tunduk dan taat. Di mana kabupaten kita tinggal, di mana kecamatan, kelurahan, di desa kita tinggal, semua punya aturan. Maka kita tunduk dan taat sebagai warga negara yang ada di dunia ini yang sementara. Dan tentunya juga sebagai warga negara surga, kita mulai selagi Tuhan beri kita kesempatan ada di dunia ini, mempersiapkan. Karena memang Alkitab sudah diberikan kepada kita. Dan ini adalah aturan, persyaratan yang harus kita tunduk, yang harus kita taat. Untuk nanti kita punya hak istimewa sebagai warga negara surga. Sebab kalau tidak, kita melanggar aturan itu, maka kita tidak akan punya hak istimewa sebagai warga negara surga. Ada beberapa tokoh di dalam Alkitab
yang telah merasakan sungguh. Walaupun mereka ada di dunia ini tidak memiliki hak mungkin istimewa menjalani hidup, susah, miskin, dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya mereka memiliki hak istimewa sebagai warga negara surga. Lazarus, dia miskin, tapi puji Tuhan, dia punya hak istimewa. Dia dipangku oleh Bapak Abraham. Amin. Puji Tuhan. Karena kesetiaannya kepada Tuhan. Stefanus, seorang pelayan Tuhan, berjuang melayani Tuhan. Yang pada akhirnya karena pelayanan, dia harus menerima satu hukuman yang berat. Dia dihajar, dilempar dengan batu sampai mati. Tapi di saat dia menghembuskan nafas yang terakhir, apa yang dia lihat? Dia lihat di atas surga terbuka. Dan dia melihat Yesus duduk, berdiri, menjemput dia. Dan dia menerima hak istimewa sebagai warga negara surga. Saya percaya kita semua yang hadir beribadah hari ini tidak ada punya tujuan yang lain selain kita mau akhir hidup di saat Tuhan panggil kita kembali pada warga negara yang sesungguhnya, menjadi warga negara surga. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berusaha untuk capai itu. Dan ada hak istimewa sebagai warga negara surga dari ayat yang kita telah baca tadi. Ada 3 di sana. Yang pertama, penantian dalam pengharapan. Iya. Kita semua sementara menanti dalam pengharapan. Supaya nantinya saya bisa punya hak istimewa sebagai warga negara surga. Menanti waktunya ini sangat berat. Kita harus berjuang, kita harus berusaha untuk bisa menang dan menyelesaikan pertandingan. Dengan menghadapi banyak ujian, banyak tantangan, banyak masalah, dan banyak persoalan hidup. Menanti atau menunggu itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Tapi Alkitab berkata dalam kitab Wahyu, barang siapa yang setia, dialah yang akan terima mahkota. Dialah yang akan terima hak nanti. Hak istimewa sebagai warga negara surga. Menanti dengan harapan. Dan harapan ini kita harus perkokoh setiap hari. Jangan sampai hanya karena ada masalah, ada persoalan, harapan kita mulai kendor dan mulai luntur. Maka dalam penantian ini dibarengi dengan harapan supaya bila mana kita dipanggil oleh Tuhan, kita punya hak istimewa sebagai warga negara surga, maka kita bangun hidup ini menjadi hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Tidak sekedar hidup yang penting sehat, kuat, berhasil, dan lain sebagainya. Tapi apalah arti dan apalah gunanya? Alkitab berkata, engkau memiliki seantero dunia ini tetapi jiwamu binasa. Itulah sebabnya kita berjuang terus. Memberi hidup, memberi kontribusi yang terbaik bagi Tuhan. Lewat kehidupan kita yang berarti di hadapan Tuhan. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 14. Kitab Yakobus pasal 4 ayat 14 bagian B. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita hidup di dunia hanya seperti uap.
seketika ada dan seketika akan lenyap. Pertanyaan, apa arti hidupmu selagi kita hidup di dunia ini? Apakah kita sudah berarti bagi Tuhan? Berarti bagi sesama? Karena ini merupakan satu hal yang sangat penting yang harus kita perjuangkan. Untuk hidup berarti di dalam dunia, supaya bila mana waktu dan saatnya Tuhan panggil, ya, kita sudah berarti. Dan karena kita sudah berarti, maka hak istimewa untuk menjadi warga surga itu sudah pasti. Tidak diragukan lagi. Tinggal menunggu waktu dan saatnya. Karena kematian hari-hari ini memang tidak ada seorang pun yang tahu. Kita lihat di YouTube, peristiwa-peristiwa terjadi. Ada pendeta yang sementara khotbah tiba-tiba jatuh dan meninggal. Siapa mau tahu waktunya saat dia khotbah dia akan meninggal. Ada sekelompok sangkor di depan dari beberapa orang sementara menyanyi. Siapa mau tahu bahwa di antara penyanyi sangkor ada satu yang akan jatuh dan akan meninggal. Ada yang sementara memimpin pujian penyembahan. Siapa mau tahu bahwa sementara dia memimpin pujian penyembahan sudah waktunya Tuhan panggil, dia jatuh dan meninggal. Dan banyak kematian lagi yang lain. Ini perlu kita tingkatkan kesadaran kita. Bahwa memang hidup kita di dunia ini, seperti saya katakan di awal tadi, hanya transit. Kita tidak tahu berapa lama. Tapi untuk mendapatkan hak istimewa menjadi warga negara surga, saya katakan tadi, kita perlu membangun hidup berarti di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang pertama, kita harus hidup berarti. Dan selalu ada tingkat kesadaran dalam hidup ini, bahwa hidup ini hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Hidup ini hanya karena anugerah Tuhan. Dalam Mazmur 139, ayat 13 dan 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ada tingkat kesadaran yang harus kita bangun setinggi mungkin. Bahwa kita ini ciptaan Tuhan sudah ditenun dari kandungan oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi satu ciptaan yang dahsyat, satu ciptaan yang ajaib. Pengerja saya orang Luwu Banggai. Rambutnya keriting. Seperti orang NTT, seperti orang Papua. Saya katakan sama dia, kau ini sebenarnya ciptaan yang paling merepotkan Tuhan. Ya. Karena dari dalam kandungan rambutmu itu sudah dipelintir satu-satu. Jadi keriting halus. So dari kandungan sudah repot. Tuhan ciptakan. Kalau orang ini cuma rambut lurus gampang. Jadi. Inilah keajaiban Tuhan dalam menciptakan kita. Namun bagaimanapun model dan bentuk dari rambut, postur tubuh, kulit yang berbeda-beda. Tapi kita semua sama, segambar dengan Allah. Hanya proses penenunan Tuhanlah yang beda-beda. Tapi tujuan Tuhan yang sama, mau menciptakan kita menjadi satu ciptaan yang bisa berarti bagi Tuhan. Bagaimanapun postur tubuh kita, ya,
tidak kenal bagaimana modelnya. Tapi yang penting kita mau berarti di hadapan Tuhan. Ini yang perlu kita bangun di dalam kehidupan ini. Yang kedua, yang harus kita bangun adalah tingkat kesadaran yang tinggi bahwa hidup kita ini hanya titipan Tuhan. Amin. Hidup ini hanya titipan Tuhan. Kita tidak tahu berapa lama Tuhan titipkan kita ada di dalam dunia. Termasuk kita yang sudah berumah tangga, Tuhan titipkan istri. Tidak tahu kapan dia akan ambil. Seperti saya, sudah istri kedua. Ya, Tuhan titipkan istri pertama hanya beberapa, ya cukup lama juga karena menghasilkan 4 anak. Puji Tuhan. 8 cucu sekarang, puji Tuhan. Sekarang sudah kurang lebih 2 tahun istri yang kedua. Begitu pula suami. Anak-anak yang Tuhan berikan dan Tuhan titipkan. Kita semua sadar bahwa semua itu adalah titipan Tuhan. Apa yang kita punyai, punya mobil, motor, punya usaha dagang, perusahaan dan lain sebagainya. Semua itu hanya titipan Tuhan. Ada waktunya Tuhan mau ambil. Tapi bagaimana kita memaknai kehidupan yang ada dalam mempersiapkan nantinya supaya kita punya hak istimewa sebagai warga negara surga. Kita harus berusaha selalu sadar saya ini cuma titipan Tuhan. Dan kalau itu kita sadari, maka kita akan selalu berharap dan mengandalkan Tuhan. Tidak berharap penuh pada suami, pada istri, pada kekayaan. Karena memang suatu saat semua akan dihilang. Tapi kita selalu mengandalkan dan menaruh harap kepada Tuhan. Puji Tuhan. Termasuk nafas hidup. Itu semua hanya titipan Tuhan. Yang ketiga, hidup menjadi berarti bila kita menggunakan waktu dan kesempatan. Waktu dan kesempatan Tuhan berikan sesuai dengan Efesus pasal 5 dan ayat 16. Di sana dicatat, hari-hari ini jahat. Sebab itu pergunakanlah waktu dan kesempatan dengan sebaik mungkin. Puji Tuhan, hari ini semua yang hadir telah berusaha untuk hadir menggunakan waktu dan kesempatan untuk datang beribadah memuliakan Allah. Dan ini adalah merupakan satu kesadaran kita yang tinggi. Bahwa ibadah itu adalah aturan sorga. Iya. Alkitab berkata beribadahlah kamu. Dalam Timotius berkata ibadah itu mengandung janji. Janji untuk hidup yang sekarang, janji untuk hidup yang akan datang. Maka sebagai manusia ciptaan Tuhan dan berusaha untuk pada akhirnya kita punya hak istimewa menjadi warga negara surga. Maka kesempatan-kesempatan dan waktu-waktu itulah yang kita gunakan. Ada jam doa, kita datang berdoa. Jam ibadah, kita datang berdoa. Melayani sesama, kita lakukan dan kerjakan dengan tulus, dengan sukacita. Semua kita kerjakan. Tanggung jawab dan kewajiban kita dalam sebagai jemaat Tuhan. Ya, dalam anggaran dasar rumah tangga gereja Pantekosta di Indonesia itu juga sudah diatur. Untuk menjadi warga gereja Pantekosta di Indonesia harus ikut anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Salah satunya beri korban persembahan. Kembalikan milik Tuhan, itu sudah diatur. Dan itu tidak hanya mengada-ada oleh organisasi, tapi itu sudah dicatat dalam firman Allah. Itu aturan. Untuk nanti kita bisa mendapatkan hak istimewa di dalam surga sebagai warga negara surga. Maka waktu-waktu dan kesempatan yang ada kita mau pakai dan kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu yang pertama tadi adalah penantian dalam pengharapan. Yang kedua, ada transformasi menjadi serupa dengan Kristus. Kita terus bertumbuh ke arah yang benar.
ada transformasi untuk kita bisa capai serupa dengan Kristus. Yang ketiga, ada renovasi. Untuk apa? Untuk menaklukkan, yaitu maut. Karena upah dosa adalah maut. Maka perlunya hidup kita direnovasi setiap hari. Hidup yang lama jadi baru. Amin. Direnovasi terus setiap hari. Dengan apa? Dengan firman Allah. Sebab kalau kita tidak direnovasi, kita tidak mampu menaklukkan keinginan daging, kemauan manusia daging kita. Kita tidak mampu taklukkan, maka ujungnya adalah maut. Sedangkan kita punya kerinduan untuk mendapatkan hak istimewa sebagai warga negara surga. Bagaimana caranya untuk menjadi warga negara surga? Ini pertanyaan. Yang pertama, pastikan diri saudara sudah terdaftar. Sudah terregistrasi. Barusan kita memilih. Kalau kita tidak punya hak, kita tidak bisa memilih. Itu aturan di dunia. Maka, untuk kita bisa memiliki hak istimewa sebagai warga negara surga, kita harus pastikan diri kita sudah terdaftar. Sudah yakin terdaftar? Kalau saya yakin sudah terdaftar. Puji Tuhan. Lukas 10, mari kita lihat firman Allah. Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-20. Namun demikian janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Puji Tuhan. Ini yang dialami 70 murid yang diutus oleh Tuhan untuk menginjil, untuk menyampaikan firman Allah. Dan Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Mereka bisa taklukkan roh-roh jahat. Mereka melayani disertai dengan mujizat. Sehingga mereka pulang dengan sukacita. Ada kebanggaan tersendiri. Oh, hebat. Tapi apa yang Tuhan katakan? Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Untuk nama kita terdaftar di surga, aturannya adalah melakukan firman Allah. Karena firman Tuhan berkata, Injil Matius 7 ayat 21, bukan saja yang berseru aku Tuhan, Tuhan akan masuk surga, melainkan hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Maka kita mau pacu iman rohani kita untuk kita bisa pastikan bahwa saya sudah terdaftar di surga. Bagaimana caranya untuk registrasi ini? Jawabannya adalah harus melalui kelahiran kembali. Yang lama berlalu, yang baru lahir. Yang baru. Yang baru tentunya sesuai warna kehidupan daripada firman Allah. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan. Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, gunakan baik-baik supaya hak istimewa menjadi warga negara surga. Tidak hanya enak didengar, tapi kita berjuang bisa capai. Banyak ujian, banyak tantangan, banyak masalah. Tapi bersama Tuhan, bersama firman, pasti kita kuat. Karena Yesus
Dia adalah raja di atas segala raja. Dia pemerintah, dia presiden untuk seluruh dunia. Dia memegang kekuasaan di langit dan di bumi, termasuk saudara dan saya. Tapi Tuhan berkata, aku pergi kepada Bapa menyediakan tempat. Kalau sudah selesai, aku akan kembali menjemput kamu dan membawa kamu, supaya di mana aku berada, di sana pun kamu berada. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu Gembala. Kita berdoa.